Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setiawati dari kelas 6C1 dengan NIM 1862201021. Di sini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis regensi linear berganda. Nah, di sini saya akan membahas materi dari buku yang berjudul Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen, buku dari Bapak Ari Eskandi SD MAKT. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah uji asumsi klasik. Nah, asumsi klasik adalah syarat yang harus dipenuhi pada model regensi nilai OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penunggah. Nah, regensi linear OLS adalah sebuah model regensi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinal least squared. Di dalam model regensi ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regensi linear tersebut dikatakan Base Linear Univariate Estimation atau yang biasa disebut BLEU. Nah, tahapan pengujian agar model regensi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan adalah sebagai berikut. Ada 5 ya. Nah, ada uji normalitas, ada uji heteroskedasititas, ada uji multikonlinearitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Nah, yang kita bahas ada 3 poin. Nah, untuk poin keempat dan kelima itu tidak kita bahas ya. Di sini ada penjelasannya, kita akan menjelaskan kenapa uji autokorelasi dan uji linearitas tidak kita bahas. Nah, uji autokorelasi sendiri dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu. Nah, kenapa tidak dibahas? Karena di dalam buku ini contohnya hanya dalam satu waktu pengamatan, tidak lebih dari itu. Makanya kita tidak membahas uji autokorelasi. Nah, untuk uji linearitas itu biasanya digunakan untuk mengetahui nih apakah model penelitian mempunyai hubungan linear atau tidak. Kenapa tidak dibahas? Alasannya yaitu karena model penelitian yang sudah dibangun didasari dari rumusan teoritas antara variabel independen dengan independen yang bersifat robust dan logis. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas satu persatu pengujian ya agar model regensi linear menjadi valid. Yang pertama ada uji normalitas nih. Nah, uji normalitas itu apa sih? Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Nah, uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu ada 2 ya. Ada cara grafik dan cara uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang pertama ada uji grafik. Kita buka SPSS terlebih dahulu. Kita klik variabel view. Lalu kita masukkan variabelnya yaitu Y, X1, X2, X3, X4. Nah, untuk measure kita ganti scale, unit, scale lagi, scale semuanya diganti scale. Selanjutnya kita klik data view. Nah, ini udah ya yang 1, 2, 3, 4. Kita buka Excel. Nah, kita butuh total dari jawaban responden yang sudah kita rekap. Nah, ada yang salah ya. Ada yang salah nih.
kita rekap jawaban yang sudah kita total. Kelebihan. Nah, ini kita copy semua. Kita mempunyai 100 jawaban responden ya. Kita copy, kita masukkan ke SPSS. Kita tunggu. Nah, kalau sudah masuk kayak gini, kita lanjut ke klik analis. Selanjutnya regression, lalu linear. Nah, di sini dependennya kita masukin Y. Nah, terus kita masukkan the independent. Terus habis itu kita klik plot. Nah, yang Y kita masukin spreadsheet. Nah, yang X as spread. Ini. Lalu ini histogram dan normal probability spread, kita klik. Kalau klik continue, oke. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Nah, dari grafik, nah dari ini grafik histogram bisa kita lihat di sini. Berdasarkan gambar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melonceng ke kanan membentuk pola seperti lonceng. Nah, ini menandakan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya kita klik yang grafik p-plots. Nah, di sini dari gambar ini bisa ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik. Ini titik-titik ini yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Nah, selanjutnya untuk uji normalitas itu dengan menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot dapat menyesatkan peneliti apabila kurang hati-hati. Maka kita perlu menggunakan yang lain ya buat uji coba, yaitu kita pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, selanjutnya tuh kita klik analis. Habis itu mana? Regression. Terus habis itu linear. Nah, setelah itu ini udah, kita klik save. Kita checklist yang ini considered, kita klik continue. Lalu kita klik OK. Ini resi ini kita biarin saja ya, baikkan saja. Langkah selanjutnya klik analis, lalu klik non chromatic district, kita klik yang regency dialog, kita klik yang satu sampel KS, lalu yang resi 1 kita pindahkan, kita checklist normal, selanjutnya kita klik OK.
Nah, ini tabel di atas, jika nilai ASM sheet to Taylor di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal, dan jika nilainya di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan, data yang dibahas dalam buku ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Untuk mengatasi masalah ini, ada treatment yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan transformasi data salah satunya dalam bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedasitisitas. Nah, ini kita hapus saja. Nah, kan ada ini. Nah, uji heteroskedasitisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Nah, uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linier. Apabila hasil uji ini ditentukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedasitisitas tidak terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Nah, uji ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya ada uji Gleiser, uji Prague, uji Spearman, dan yang terakhir grafik state plot. Akan tetapi, di dalam buku ini hanya akan dibahas uji Gleiser dan grafik state plot saja, karena kedua uji ini yang paling banyak digunakan oleh para peneliti karena mudah untuk dipahami. Selanjutnya, pertama kita coba uji Gleiser. Nah, kita klik analis, kita klik regression, lalu klik linear. Yang ini nggak usah ya, di independen. Lalu habis itu kita klik save. Nah, ini klik sudah, klik continue, lalu oke. Tunggu. Nah, ini resi yang ini. Apa tadi? Nah, finalnya ini resi ini kita abaikan saja ya. Selanjutnya kita klik transforman, lalu kita klik komputer variabel, selanjutnya target variabel 2 kita ketik crash 2, pada kolomnya metric kita klik ABS buka kurung crash 1. Nah, lalu kemudian kita klik OK.
muncul ya, yang ini tadi biarin aja muncul. Terus wah, selanjutnya klik analis. Nah, oh iya, yang tadi kan yang uji normalitas. Nah, ini punyanya normalitas. Nah, yang ini yang kita bahas sekarang. Nah, klik analis, kemudian regression, kemudian mana sih regression, linear. Nah, yang ini dependennya ini dimasukkan S1, S2, S3, S4, kemudian klik OK. Nah, kita ada output yang coefficient minus yang ini. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan apabila sig buka kurungnya lebih besar dari 0,05 nih, maka tidak terjadi heteroskedasititas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedasititas karena nilai sig lebih besar dari 0,05. Nah, untuk uji grafik Stackport, kita ini kecilin lagi, kita klik analis, klik regression, klik linear. Setelah itu isi kotak dependent variabel y. Ini keluarin dulu, ini dimasukin, ini 1, 2, 3, 4, klik plot. Nah, yang ini variabel spreadsheet, ini yang nggak usah dipakai, continue. Oke. Kita cari nih. Nah, pada gambar ini terlihat titik-titik menyebar secara acak ya, dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Nih, di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedasititas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Nah, selanjutnya kita akan membahas uji multikolineritas. Nah, multikolineritas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, multikolineritas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Uji multikolineritas yang akan dibahas di buku ini adalah dengan melihat Pearson correlation antara variabel bebas dan nilai
toleransi. Berikut caranya dengan menggunakan SPSS. Nah, ini kita aja ya. Kita yang resi-resi ini kalian nggak usah, kalian anggap aja ya, kalian anggap ini nggak ada gitu aja. Nah, di sini kita klik analis, regression, lalu klik mana sih? Linear. Tunggu. Setelah itu kalian ini dependent X sampai 4, klik statistik. Setelah itu estimated plan, description, coordinator, diagnostic, klik continue. Oke. Kita tunggu sebentar. Person correlation. Kita cari yang person correlation. Nah, yang ini ya. Kelebihan. Yang ini. Person correlation. Yang ini person correlation. Pada tabel di atas menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dan yang akan diteliti. Nah, selanjutnya kita lihat FIF dan toleransi. Yang ini mana? Toleransi. Toleransi. Yang ini. Nah, ini. Nah, pada di atas, gambar di atas ini menunjukkan nilai FIF kurang dari 10. Kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,01. Ini lebih dari ya 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Nah, FIF dan toleransi adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpan fenomena terjadi interkorelasi variabel bebas. Sekian pembahasan materi tentang uji asumsi klasik pada analisis regressi linear berganda dari saya. Apabila dalam penyampaian saya kurang jelas atau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.